di sebuah universitas negeri yang berdiri megah di tengah kota. Dr. Rendra dikenal sebagai dosen muda yang cerdas dan disegani. Usianya baru menginjak 35 tahun, namun pemikirannya matang dan tutur katanya tenang. Mahasiswa mengenalnya sebagai dosen yang tegas tapi adil, sementara rekan-rekannya memandangnya sebagai sosok dengan masa depan akademik yang cerah. Di balik jas rapi dan gelar panjang yang tertera di namanya, Rendra adalah pribadi sederhana yang lebih suka menghabiskan waktu di perpustakaan ketimbang ruang dosen. Perpustakaan kampus itulah tempat Sari bekerja. Ia adalah penjaga perpustakaan, perempuan 22 tahun dengan senyum lembut dan suara yang nyaris tak pernah meninggi. Setiap pagi, Sari datang lebih awal untuk membuka jendela, menyapu lantai, dan memastikan rak buku tertata rapi. Hidupnya sederhana. Berangkat kerja dengan sepeda motor tua, membawa bekal dari rumah kontrakan kecil yang ia tinggali sendiri sejak ibunya meninggal. Pendidikan Sari hanya sampai SMA, tapi kecintaannya pada buku membuatnya memahami banyak hal yang tak kalah dalam dari mereka yang bergelar tinggi. Pertemuan Rendra dan Sari terjadi secara perlahan, tanpa ledakan perasaan atau adegan dramatis. Awalnya hanya sapaan singkat saat Rendra meminjam buku, lalu obrolan ringan tentang penulis dan topik bacaan. Rendra sering terkejut dengan pandangan Sari yang jujur dan tajam tentang kehidupan, tentang manusia, tentang arti keberhasilan. Dari balik meja peminjaman, Sari mendengarkan dengan tulus, sesuatu yang jarang Rendra dapatkan di lingkaran akademiknya yang penuh perdebatan dan ambisi. Hari-hari berlalu dan kehadiran Sari menjadi bagian penting dalam rutinitas Rendra. Ia mulai datang ke perpustakaan bukan hanya untuk riset, tapi untuk berbincang. Sari pun menantikan jam-jam sepi di sore hari ketika Rendra biasanya duduk di sudut dekat jendela. Tanpa disadari, perasaan tumbuh tenang, dewasa, dan saling menguatkan. Mereka saling memahami kelelahan masing-masing. Rendra dengan tekanan publikasi dan jabatan, Sari dengan beban hidup yang harus dijalani sendiri. Namun, cinta mereka tak tumbuh di ruang hampa. Ketika hubungan itu mulai diketahui lingkungan kampus, bisik-bisik pun muncul. Seorang dosen dengan penjaga perpustakaan, kata sebagian orang dengan nada meremehkan. Rekan Rendra mengingatkannya tentang citra, tentang pasangan yang sepadan, tentang masa depan karier, bahkan keluarganya yang selama ini bangga dengan pencapaiannya. Mempertanyakan pilihannya bukan karena Sari perempuan yang buruk, melainkan karena statusnya dianggap tak setara. Sari merasakan tekanan itu lebih dalam. Tatapan orang-orang di kampus berubah, obrolan berhenti ketika ia lewat. Ia mulai merasa kecil, seolah keberadaannya mengganggu tatanan yang sudah mapan. Pernah suatu sore ia berkata pada Rendra dengan suara bergetar bahwa mungkin mereka harus berhenti, bukan karena tak cinta, tapi karena ia lelah merasa menjadi beban. Rendra terdiam lama, lalu menjawab pelan bahwa ia mencintai Sari bukan karena gelarnya, melainkan karena ketulusan dan cara pandangnya terhadap hidup. Konflik mencapai puncaknya ketika Rendra ditawari posisi struktural yang lebih tinggi dengan syarat tak tertulis untuk menjaga citra. Ia dihadapkan pada pilihan
jalan karier yang mulus, atau cinta yang harus diperjuangkan. Malam-malamnya diisi kegelisahan, hingga akhirnya ia menyadari satu hal sederhana. Semua kariernya tak berarti jika ia mengkhianati nuraninya sendiri. Rendra memilih berdiri di sisi Sari. Ia memperkenalkannya secara terbuka, dengan kepala tegak, tanpa pembelaan berlebihan. Status tidak menentukan nilai manusia, ucapnya suatu hari dalam percakapan yang akhirnya menyebar menjadi pembelajaran diam-diam di kampus itu. Tak semua orang langsung menerima, tapi keberanian itu perlahan meruntuhkan sekat-sekat tak kasat mata. Bagi Sari, cinta itu mengajarkannya untuk percaya pada dirinya sendiri. Bagi Rendra, cinta itu mengingatkannya bahwa ilmu seharusnya memanusiakan, bukan meninggikan diri. Mereka berjalan bersama, tidak sempurna, tapi jujur. Dan di antara rak-rak buku yang sunyi, kisah mereka menjadi bukti bahwa yang sering dipermasalahkan bukanlah cinta, melainkan prasangka manusia tentang siapa yang layak dicintai. Sejak keberanian Hendra berdiri di sisi Sari di lingkungan kampus, bisik-bisik tak pernah benar-benar berhenti. Bukan karena mereka melanggar aturan, melainkan karena orang-orang merasa cinta mereka tidak pantas. Dosen kok dekat sama penjaga perpustakaan? Kasihan. Masa kariernya dipertaruhkan. Hendra mendengar semua itu, tapi memilih diam. Baginya, Sari bukan status. Ia adalah ketenangan. Namun, Sari tidak setenang itu. Setiap malam, sepulang kerja, ia menangis diam-diam di kamar kos kecilnya. Ia tahu, kehadirannya perlahan menjadi beban bagi Hendra. Aku takut aku justru menghambat masa depan Mas Hendra, gumamnya pada diri sendiri. Suatu hari, Hendra dipanggil pihak rektorat. Bukan teguran resmi, tapi peringatan halus. Pak Hendra, dosen muda berbakat, banyak peluang beasiswa doktoral ke luar negeri. Akan lebih baik citra Bapak dijaga. Kalimat itu terdengar sopan, tapi maknanya jelas. Malamnya, Hendra mengajak Sari bertemu di taman kampus. Mereka duduk berjauhan, seolah jarak itu mencerminkan kegelisahan mereka. Kalau aku harus pergi ke luar negeri, kata Hendra pelan, apa kamu mau menunggu? Sari terdiam lama, matanya basah, tapi suaranya tegas. Mas Hendra harus pergi, jangan pikirkan aku. Itu pertama kalinya Hendra melihat Sari memilih menjauh demi dia. Beberapa bulan kemudian, Hendra berangkat ke luar negeri. Tak ada pelukan panjang, tak ada janji muluk, hanya satu pesan singkat dari Sari. Jadilah orang besar, Mas. Aku bahagia pernah mengenalmu. Hendra mengira cerita mereka berakhir di sana. Sari kembali menjalani hidupnya sebagai penjaga perpustakaan. Lebih pendiam, lebih tertutup, tak banyak yang tahu. Setiap malam ia belajar sendirian di sela jam kerja. 2 tahun kemudian, kampus mengadakan seminar besar. Seorang pembicara tamu perempuan dipanggil naik ke podium. Dr. Sari Azara, peneliti literasi dan arsip sejarah. Hendra yang duduk di barisan depan membeku. Perempuan di podium itu, Sari, bukan lagi penjaga perpustakaan biasa. Sari membuka pidato dengan tenang. Saya pernah bekerja di perpustakaan kampus ini.
Banyak yang mengira itu pekerjaan terakhir saya, padahal itu adalah cara saya membiayai kuliah dan penelitian. Ruangan sunyi. Ia melanjutkan, saya sengaja menyembunyikan latar belakang akademik saya karena saya ingin dicintai, bukan karena gelar. Hendra tak mampu menahan air mata. Usai seminar, Hendra menghampirinya dengan tangan gemetar. "Kenapa kamu tak pernah bilang?" Sari tersenyum lembut. "Karena aku ingin tahu Mas mencintaiku sebagai siapa." Hendra tertawa kecil, bercampur tangis. Ternyata selama ini aku yang merasa tak pantas. Mereka berdiri sejajar, tanpa status, palsu, tanpa topeng. Dan hari itu, semua orang akhirnya mengerti yang dianggap tidak sepadan ternyata hanya prasangka. Karena cinta sejati tidak pernah bertanya soal derajat. Ia hanya bertanya soal kejujuran.